Audio Jungle. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lupi Triani, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin semester 7 kelas 01. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pakar, forward chaining, backward chaining, dan perbandingan antara forward chaining dan backward chaining. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar, forward chaining dan backward chaining, serta perbandingan antara forward chaining dan backward chaining. Apa itu sistem pakar? Jadi, sistem pakar merupakan suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau bahkan meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang awam. Contohnya seperti seorang dokter, mekanik, psikologi, dan lain-lain. Basis pengetahuan yang diperoleh diambil dari pengalaman seorang pakar maupun teori-teori yang ada pada bidang yang spesifik saja. Oleh karena itu, sistem pakar memiliki keterbatasan. Dan sistem pakar yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Sistem pakar dapat bekerja lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sistem pakar, menyediakan nasihat yang konsisten dan dapat mengurangi tingkat kegagalan. Kemudian yang ketiga, handal atau reliability. Sistem pakar tidak lelah atau bosan, juga konsisten dalam memberikan saran atau nasihat. Kemudian, merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian, sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi langsung dengan pakar, meskipun sang pakar mungkin sudah pensiun. Kemudian ada kelemahan sistem pakar. Yang pertama, masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangannya. Kemudian yang ketiga, sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar, oleh karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor yang dominan. Berikutnya, forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut di bagian if dari rule if-then. Bila ada fakta yang cocok dengan if, maka rule tersebut akan dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru ditambahkan ke database. Setiap kali pencocokan dimulai dari rule teratas, dan setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti apabila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Sedangkan backward chaining ini kebalikan dari forward chaining, di mana di dalam metode ini prosesnya didahului dengan tujuan. Penjelasannya lebih detail, yaitu metode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal. Proses diawali dengan tujuan atau goal, atau yang berada di bagian def pada rule if-then. Jelas sekali ya, sangat kebalikan dengan forward chaining. Kemudian, pencarian ini dijalankan untuk mencocokkan apakah fakta-fakta yang ada cocok dengan premis-premis di bagian if. Jika cocok, rule akan dieksekusi. Kemudian, hipotesis di bagian then ditempatkan di basis data. Dengan fakta baru, jika tidak cocok, maka premis di bagian if ke dalam stack sebagai sub-goal. Proses berakhir jika goal ditemukan atau tidak ada rule yang bisa membuktikan kebenaran dari sub-goal atau goal. Kita lihat, di sini kita diminta untuk menentukan warna binatang.
Nah, kemudian di antara keempat rule ini yang memuat warna adalah rule ketiga dan rule keempat, di mana rule ketiga adalah jika X adalah katak, maka X berwarna hijau. Kemudian rule keempat, jika X adalah burung kenari, maka X berwarna kuning. Kita lihat dari data awal. Data awal ini menyatakan bahwa si X itu atau si Croc ini dia melompat dan memakan serangga. Oke, kita mulai dari rule keempat. Rule keempat menyatakan jika X burung kenari, maka X berwarna kuning. Nah, burung kenari ini kita lihat pada rule kedua. Nah, dia menjadi den di bagian rule kedua, di mana di sini dinyatakan jika burung kenari itu dia terbang dan bernyanyi. Sedangkan di sini data awalnya dinyatakan bahwa si X itu melompat dan memakan serangga. Jadi rule keempat dan rule kedua itu tidak cocok. Kemudian kita ke rule ketiga, di mana rule ketiga menyatakan bahwa jika X adalah katak, maka dia berwarna hijau. Nah, di sini kan if-nya katak dan den-nya berwarna hijau. Nah, kita lihat katak ini menjadi den di bagian rule pertama, di mana di bagian pertama ini dia menyatakan bahwa si katak ini melompat dan memakan serangga. Dan itu cocok dengan data awal yang dimiliki, yaitu Croc ini melompat dan memakan serangga. Jadi, rule pertama dan rule kedua cocok dengan jawaban ini. Berarti warna binatang ini adalah berwarna hijau karena dia merupakan katak. Kemudian berikutnya kita ke contoh sederhana dari backward chaining, di mana di sini antecedent atau if Croc melompat dan memakan serangga pada bagian forward chaining tadi itu bernilai benar, maka disimpulkan Croc adalah katak dan bukan burung kenari. Kemudian yang kedua, tujuan menentukan warna Croc sekarang sudah dicapai, di mana Croc berwarna hijau jika katak dan kuning jika burung kenari. Croc adalah katak karena melompat dan memakan serangga. Semua pernyataan ini kebalikan dari forward chaining tadi. Kemudian di sini sedikit perbandingan yang saya pahami tentang forward chaining dan backward chaining. Hal yang membedakan mereka, di mana di sini forward chaining atau penalaran maju itu dimulai dari fakta, ya kan? Yang kedua, menetapkan aturan untuk menemukan semua kesimpulan yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga, si forward chaining ini dimulai dari data lalu menuju atau membentuk sebuah kesimpulan atau tujuan. Ya, istilah seperti ini biasanya disebut dengan data driven. Kemudian si backward chaining atau penalaran mundur, dia dimulai dari kesimpulan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, bekerja mundur untuk menentukan fakta pendukung. Kemudian, si backward chaining ini, dia mulai dari kesimpulan atau tujuan dulu, baru ke data-datanya. Jadi sangat jelas, ini kebalikan dari forward chaining. Maaf. Nah, istilah seperti ini dari kesimpulan menuju data
itu disebut dengan goal driven karena dia mulai dari tujuan, sedangkan forward chaining memulai dari data sehingga disebut data driven. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sistem pakar, forward chaining, backward chaining, serta perbandingan dari forward chaining dan backward chaining.